Bab kesetimbangan kimia yang akan dibahas di bab ini adalah perbedaan dan persamaan antara reaksi satu arah, reaksi irreversibel atau reaksi yang tidak bisa balik, dengan reaksi dua arah, reaksi reversibel, reaksi yang bisa balik atau disebut juga reaksi kesetimbangan. Kita akan bahas terlebih dahulu reaksi satu arahnya. Contoh reaksinya adalah A bereaksi dengan B membentuk C, disebut reaksi satu arah karena arah panahnya hanya dari arah kiri ke arah kanan saja atau hanya dari arah reaktan ke arah produk saja. Untuk reaksi satu arah pada saat mula-mulanya ditandai dengan jumlah reaktannya, yaitu jumlah A dan B diketahui. Jadi pada saat mula-mula diketahui A sekian molar, B sekian molar, dan jumlah produknya yaitu C belum diketahui. Jadi pada saat mula-mula belum terdapat jumlah produk, belum terdapat jumlah C. Pada saat mula-mula terdapat 0 molar C. Pada proses jalannya reaksi, untuk reaksi satu arah ditandai dengan jumlah reaktannya, yaitu jumlah A dan B mulai berkurang dan jumlahnya makin lama makin berkurang. Dan ditandai dengan jumlah produknya, yaitu jumlah C mulai bertambah dan jumlahnya makin lama makin bertambah. Pada akhir reaksi dari reaksi satu arah ditandai dengan jumlah reaktannya, yaitu A dan B, keduanya bisa habis bereaksi atau tidak memiliki sisa, atau salah satunya saja yang habis bereaksi, A saja yang habis bereaksi atau B saja yang habis bereaksi. Tidak akan terjadi pada akhir reaksi untuk reaksi satu arah, kedua reaktannya yaitu A dan B memiliki sisa atau tidak habis bereaksi. Jadi untuk reaksi satu arah pada akhir reaksinya, reaktan-reaktannya semuanya atau salah satu reaktannya harus habis bereaksi. Pada akhir reaksi dari reaksi satu arah ditandai dengan jumlah produknya, yaitu jumlah C yang dihasilkan tidak lagi bertambah. Dan pada akhir reaksi dari reaksi satu arah, reaksinya statis. Reaksinya benar-benar berhenti baik secara kasat mata ataupun molekuler. Sekarang kita bahas reaksi dua arahnya atau reaksi kesetimbangannya. Contoh reaksinya adalah A bereaksi dengan B berkesetimbangan membentuk C. Disebut reaksi kesetimbangan karena arah panahnya dua arah. Arah panahnya bolak-balik dari arah kiri reaktan ke arah kanan produk, dan dari arah kanan produk kembali lagi ke arah kiri reaktan. Untuk reaksi dua arah atau reaksi kesetimbangan, ciri pada saat mula-mulanya sama dengan ciri pada saat mula-mula untuk reaksi satu arah, yaitu ditandai dengan jumlah reaktannya, jumlah A dan B diketahui. Jadi pada saat mula-mula diketahui A sekian molar, B sekian molar, dan jumlah produknya yaitu jumlah C belum diketahui. Atau pada saat mula-mula belum terdapat jumlah produk, belum terdapat jumlah C. Pada saat mula-mula terdapat 0 molar C. Berikutnya ciri pada proses jalannya reaksi untuk reaksi dua arah atau reaksi kesetimbangan sama dengan ciri pada proses jalannya reaksi untuk reaksi satu arah, yaitu ditandai dengan jumlah reaktannya, jumlah A dan B mulai berkurang dan jumlahnya makin lama makin berkurang, dan ditandai dengan jumlah produknya yaitu jumlah C mulai bertambah dan jumlahnya makin lama makin bertambah. Pada akhir reaksi dari reaksi dua arah atau reaksi kesetimbangan ditandai dengan jumlah reaktannya yaitu jumlah A dan B tidak lagi berkurang dan keduanya tidak akan habis bereaksi. Tidak akan terjadi pada akhir reaksi dari reaksi dua arah atau reaksi kesetimbangan, kedua reaktannya yaitu A dan B atau salah satu reaktannya A saja atau B saja ada yang habis bereaksi atau tidak memiliki sisa. Jadi untuk reaksi kesetimbangan pada akhir reaksinya, reaktan-reaktannya semuanya harus memiliki sisa atau tidak habis bereaksi. Kalau pada suatu reaksi salah satu reaktannya ada yang habis bereaksi, maka reaksi yang ada bukan reaksi kesetimbangan. Pada akhir reaksi dari reaksi kesetimbangan ditandai dengan jumlah produk yaitu jumlah C yang dihasilkan tidak lagi bertambah. Dan pada akhir reaksi dari reaksi kesetimbangan, secara kasat mata reaksi seolah-olah berhenti, tetapi secara molekuler reaksi kesetimbangan dinamis, yaitu reaksi kesetimbangannya berlangsung terus-menerus.